Pria ini secara tidak sengaja jatuh di tepi tebing. Dan meluncur jatuh dengan cepat. Untungnya, pria naas ini jatuh ke dalam rawa. Pria berjuang untuk keluar dari rawa. Tak diduga, semakin ia berjuang semakin tenggelam. Ia buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih ke atas. Tetapi tangannya masih jauh dari dahan pohon itu. Ia hanya bisa berbaring agar tidak tenggelam dengan cepat. Saat itu, pria ini sadar bahwa ada 2 ekor cerpelai kecil yang sedang melihatnya. Ia bergegas meminta bantuan. Tetapi mereka mana mungkin mengerti. Pria itu semakin tenggelam. Dia hanya bisa meminta bantuan cerpelai lagi dengan tatapan matanya saja. Tak disangka, cerpelai itu benar-benar mengerti. Mereka mulai menggerogoti dahan. Akhirnya dahan pohon perlahan turun ke bawah. Pria itu langsung meraihnya dan berhasil keluar. Dia terengah-engah. Dia tidak sadar bahwa ada seekor cerpelai yang terjatuh ke dalam rawa. Untungnya cerpelai itu bisa berenang. Tapi semakin cepat ia bergerak, semakin tenggelam. Setelah beberapa saat, cerpelai itu tidak bergerak lagi. Cerpelai yang di atas pohon sangat panik. Dan pria itu pun baru sadar. Melihat masih ada pergerakan, pria itu bergegas meraba-raba ke dalam rawa. Akhirnya dia berhasil mengeluarkan cerpelai itu. Pria itu menghela napas lega dan tertawa. Ia menyeka lumpur dari tubuh cerpelai itu. Dan ia berkata bahwa daerah sekitar ini adalah kawasannya. Mulai sekarang mereka berada di bawah perlindungannya. Kemudian sang pria melanjutkan perjalanannya. Dengan membawa kedua cerpelai itu di sisinya. Dan sekarang pria itu memiliki 2 wali bersamanya. Belum berjalan jauh, pria itu tiba-tiba merasa pusing. Sebuah gambaran aneh muncul di pikirannya. Banyak orang yang mengejarnya dan ia tidak bisa melarikan diri. Ia diikat di sebuah tiang kayu. Tiba-tiba pria itu terbangun. Dan ia langsung bangkit dan berlari menuju puncak gunung. Semenjak ada kedua cerpelai berasa di sisinya, ia bisa mendaki sampai pundak gunung bahkan tanpa terengah-engah. Pria itu melihat ke bawah gunung. Ada seekor harimau hitam yang sedang dikepung oleh pemburu. Ternyata gambaran tadi bukan ilusi, melainkan sinyal bahwa harimau hitam itu meminta bantuan. Pria itu mengeluarkan kedua cerpelainya, mengatur posisi taktis untuk mereka. Kemudian maju untuk bertarung dengan pemburu. Tiba-tiba ada musuh muncul dari belakangnya. Ia terkejut dan meraung. Seekor elang hitam datang dan menyerang musuh dengan cakarnya. Di saat bersamaan, kedua cerpelai itu pun beraksi. Mereka mengambil anak panah dari panah pemburu. Pemburu menemukan anak panahnya hilang. Terpaksa ia harus menggunakan pedang pendek. Pria itu langsung mengeluarkan pedang besar dan maju untuk bertarung. Pemburu itu berhasil dikalahkan. Kemudian pria itu memotong tali ikatan harimau. Si harimau melepaskan diri dan menyerang pemburu terakhir. Saat pria itu hendak pergi, dia melihat elang hitam tadi melayang di atasnya. Enggan pergi, siap mengikutinya. Harimau pun mendekat dan ikut dengan pria itu. Pria ini bernama Dar. Ia terlahir dengan kemampuan telepati dengan hewan. Tetapi karena itu, dia dianggap terkutuk. Desanya juga dibantai oleh penyihir dan suku barbar. Hanya dia sendiri yang selamat. Dan ia bersumpah akan membalas dendam klannya. Seekor harimau hitam muncul dari hutan. Sang gadis tercengang ketakutan. Tiba-tiba seorang pria memeluknya dari belakang. Pria itu berusaha menenangkan sang gadis. Setelah sang gadis tenang, pria itu melepaskannya. Kemudian bergerak maju perlahan. Pria itu membusungkan dadanya dan menoleh ke gadis itu dengan bangga. Harimau itu tertegun dan terduduk dengan patuh. Pria itu memberi isyarat agar ia pergi. Tetapi harimau itu tidak merespon. Tiba-tiba pria itu teriak keras. Harimau pun baru menyelinap pergi dengan malas-malasan. Akhirnya pria itu berhasil menjadi pahlawan setelah bekerja sama dengan harimau. Ia dengan bangga berjalan ke gadis itu. Tak diduga, gadis itu berbalik pergi karena malu. Tidak berhasil menggoda gadis itu, sang pria sangat kesal. Dia menepuk badan harimau untuk meredakan rasa malunya. Setelah berkonsultasi dengan cerpelai, ia bertekad untuk mendapatkan gadis itu. Jadi sang pria pergi mengejar gadis itu sepanjang jalan. Tetapi gadis itu tidak pernah terlihat. Saat malam tiba, pria itu sampai di sebuah gunung yang aneh bentuknya. Ia berjalan masuk tanpa keraguan. Lampu di dalamnya menyala terang. Sebuah lampu gantung bercahaya putih yang tampak seperti embrio. Pria itu menemukan seorang pria paruh baya di dalamnya. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ia menemukan sekelompok burung berwujud manusia berdiri di depannya. Ia langsung mengeluarkan pedangnya dan menyelamatkan pria di dalam sangkar itu.
Pria parubaya itu bergegas melarikan diri. Burung berwujud manusia merentangkan sayapnya dan membawa pria parubaya itu masuk ke pelukannya. Sekejap, cairan hijau keluar dari bawah kaki burung itu, dan pria parubaya itu meninggal. Sang pria mengepalkan pedangnya dan siap untuk bertarung. Dan kelompok burung berwujud manusia itu perlahan mendekatinya. Dia panik dan harimau hitam di sampingnya juga ikut tertegun. Tiba-tiba elang hitam terbang datang dan berhenti di tangan pria itu. Burung berwujud manusia itu semua tiba-tiba mundur. Setelah itu, elang hitam melebarkan sayapnya dan terbang ke atas patung dewa. Burung-burung itu mengira bahwa Dewa Condor muncul dan segera mundur lebih jauh lagi. Kemudian elang itu membuka jalan bagi pria dan langsung terbang keluar gua. Burung-burung mengira pria itu adalah ketua dari Dewa Condor. Tidak berani melawan, cuma bisa membiarkannya pergi. Pria itu bergerak keluar dari gua dengan was-was. Tiba-tiba seekor burung melebarkan sayapnya dan menghalangi jalan. Ia tidak menyakiti pria itu, melainkan memberinya sebuah penden misterius. Cincin ajaib ini memiliki mata, dan ia terhubung dengan sebuah cermin air. Mata itu mengawasi segala segitu di sekitarnya. Tiba-tiba ia menemukan targetnya. Penyihir memberi perintah untuk menghabisi orang itu. Seutas tali diam-diam menjerat pria itu. Sang pria dicekik dengan erat dan tergantung di udara. Pria hampir kehabisan nafas. Seketika, harimau hitam muncul di belakang pria botak itu, dan langsung menyerang dan menghabisinya langsung. Pria itu bertelepati dengan harimau hitam, mengejar pembunuh lainnya. Sayangnya pembunuh itu berhasil melarikan diri. Pria itu tahu bahwa menghindar bukanlah jalan. Jadi ia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Dia menyamar dan datang ke kota. Di saat ini, seorang penyihir di atas piramida mengangkat seorang bocah di atas kepalanya. Tiba-tiba bocah itu terjatuh. Asap putih keluar dari altar yang terbakar. Penyihir itu belum puas, dan menunjuk lagi seorang bocah di antara kerumunan. Bocah itu dibawa ke atas piramid dan diangkat tinggi. Bocah itu dijatuhkan lagi. Pada saat itu, sang pria menggunakan kemampuan telepatinya. Ia mengendalikan elang hitam dan mengambil anak itu dari langit. Bocah itu terselamatkan. Kemudian sang pria meminta Cerpelai mengirim bocah itu pulang. Keesokan harinya, dikarenakan anak laki-laki di kota tidak cukup, penyihir bersiap untuk mengorbankan anak gadis. Sang pria langsung mengenali gadis itu. Dialah gadis yang selama ini ia cari. Maka ia pun bergegas ke piramida, membawa pedangnya dan menebas sepanjang jalan menuju piramida. Dalam pertarungan, pria itu hampir kalah. Di depan altar, sang pria berhasil ditaklukkan oleh penyihir. Pria itu berjuang keras melawan. Akhirnya sang pria berhasil membunuh penyihir itu. Ternyata penyihir itu bangkit lagi, tetapi untungnya Cerpelai melihatnya. Dia melompat ke penyihir dan menggerogoti lehernya. Jatuh ke dalam altar dan mati bersama. Tiba-tiba bala bantuan penyihir dan suku barbar datang. Para rakyat mulai melakukan serangan untuk melawan musuh. Sang pria melemparkan penden misterius kepada elang hitam untuk mencari bala bantuan. Pertempuran berlanjut hingga malam, kekuatan rakyat berangsur lemah. Dan tembok pertahanan akan segera hancur. Pada saat itu, elang hitam kembali dengan membawa kelompok burung berwujud manusia. Mereka mulai beraksi menyerang musuh. Musuh lenyap satu persatu dalam waktu singkat. Pertempuran berakhir, sang pria tidak hanya berhasil membalas dendamnya, bahkan juga memenangkan dukungan rakyat. Tetapi sang pria tidak bermaksud untuk menjadi pemimpin. Ia melepas segalanya, dan memulai hidup baru bersama gadis yang ia cintai.